Shalom, Horas Dawang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 81 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kaum sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 10 Maret 2023 tertulis dalam Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ala solko kamu ma Tuhan Yesus Kristus, jala unang masarip kamu daging nguna, laho manungguli hisap-hisapna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat Roma yang merupakan surat yang sering disebut dengan surat kebebasan orang Kristen. Tetapi walaupun manusia atau orang Kristen adalah bebas, tetapi mereka juga adalah orang yang terikat dengan aturan yang berlaku. Paulus mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus mengingat bahwa warga kenegaraan kita ada dua, yaitu warga kerajaan surga yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, yang sekaligus juga kita adalah warga negara di bumi ini yang harus tunduk dan taat dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Itu sebabnya dalam surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 13 ini kita diingatkan bahwa setiap orang Kristen harus patuh dan tunduk kepada pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita, ketika pemerintah kita, ketika orang-orang di sekitar kita bukan orang Kristen, bagaimana kita harus berbuat? Bagaimana kita harus menghormati mereka? Itulah dikatakan dalam firman Tuhan pada perikop untuk kita hari ini, di mana dikatakan dalam kehidupan kita bahwa sebagai orang Kristen hidup bersama dan di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kita, dikatakan supaya kita selalu mengenakan kasih. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena semua larangan-larangan firman Tuhan yang dikatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan juga yang lain dikatakan itu sudah dirangkumkan melalui kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu kita tidak akan berbuat jahat, karena kasih tidak akan pernah mengantarkan kita untuk berbuat jahat kepada orang lain. Dan ketika kita mengenakan kasih, maka secara tidak langsung kita juga akan dapat menunjukkan pola hidup yang baik.
berbuat baik, berbuat kasih, itu menjadi jati diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu dikatakan kepada kita pada saat ini, supaya kita senantiasa hidup sebagai anak-anak terang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dapat menyatakan inti daripada hukum Taurat dalam kehidupan kita dengan saling mengasihi dan hidup yang teratur dan hormat. Itu yang dikatakan kepada kita pada saat ini. Kalau dikatakan dalam ayat yang 13 dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Karena itu adalah perilaku kegelapan. Tetapi dikatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Alat kita untuk menyatakan terang yang sesungguhnya kepada dunia ini. Perlengkapan senjata terang yang akan menuntun orang lain ke jalan yang benar. Bukan membinasakan orang lain. Bagaimana kita mau menuntun orang lain ke jalan yang benar adalah melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Yang kedua dikatakan di situ, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tetapi kita harus merawat tubuh kita untuk menjadi alat Tuhan. Untuk mendatangkan, menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita di dunia ini. Merawat tubuh kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana dikatakan, tubuhmu adalah bait roh Allah. Oleh karena itu kita mau rawat tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan keagungan Tuhan melalui hidup kita, melalui tubuh kita. Sehingga orang lain akan semakin mengenal nama Tuhan. Dan itu yang dikatakan kepada kita saat ini. Kenakan Tuhan Yesus Kristus. Rawat tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita juga akan disayangi, dihormati, dicintai oleh orang lain. Oleh karena itu, jangan kalah oleh nafsu, tetapi kalahkanlah nafsumu untuk melayan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami, supaya kami mengenakan perlengkapan senjata terang, yaitu Yesus Kristus. Pola yang sudah diberikan Tuhan Yesus Kristus, kami nyatakan dalam kehidupan kami, tindakan kami. Dan kami mampu untuk merawat tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Lakukanlah pekerjaanmu di bawah terang Kristus. Horas.